Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di Form A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai tapi tetap kritis, karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Jadi itu kode Mas Pak. Siap. Itu semangat itu berarti ya. Siap. Baik sobat Bawaslu, hari ini kita ketemu lagi di Form A Podcast yang kali ini temanya, tamunya kita ketemu dengan salah seorang staf di Bawaslu Kabupaten Malang, staf Alidaya yang tugasnya nanti itu menjaga keamanan dan juga ketertiban di Bawaslu Kabupaten Malang. Mas Arif adalah Satpam Bawaslu Kabupaten Malang. Selamat pagi Mas Arif. Pagi. Ini entah pagi atau siang Mas Arif ya. Ini menuju siang. Menyesuaikan aja. Oke, Mas Arif, mungkin sebelum kita podcast lebih panjang tentang Mas Arif dan juga sekelumit kehidupannya Mas Arif di Kabupaten Malang, mungkin Mas Arif bisa memperkenalkan terlebih dahulu, gitu kan? Nama, tempat lahir atau mungkin hal-hal yang perlu disampaikan dan diketahui oleh Sobat Bawaslu, silakan disampaikan di Form A Podcast. Monggo Mas Arif. Terima kasih Mas Jabir. Jadi ini singkat saja perkenalannya. Nama lengkap saya itu Muhammad Arif Ali. Biasa dipanggil itu Arif. Sapaan akrab saya itu. Kalau dulu di dunia kampus biasanya rival. Rival? Rival. Kok jauh sekali? Nah itu ada filosofinya itu. Kenapa bisa sampai rival itu? Ini mau ngomong filosofinya dulu atau tanggal lahir dulu? Yang pada intinya rival itu panggilan akrab saat itu, tapi sekarang untuk di Bawaslu Mang Arif ya seperti itu. Kalau tanggal lahirnya itu 21 September 1991. Aslinya memang dari NTT. Oh, NTT. Kemudian tahun 2010 itu saya coba untuk mengadu nasib di Malang. Kurang tahu kuliah waktu itu. Kemudian dari 2010 selesai 2014. Ya sudah, dengan aktivitas kerja saya di Malang itu. Nah, jadi sampai sekarang tidak bisa lanjut dengan pendidikan S2 itu. Barangkali nanti ada rezeki Mas Jabir bisa bantu saya. Amin. Saya juga belum selesai soalnya Mas. Amin. Berarti memang tujuan awal di Bawaslu di Malang itu kuliah. Gitu. Sampai sekarang menetap di Kabupaten Malang itu menikah akhirnya ya. Jadi alhamdulillah jadi orang Malang juga. Ya, Malang itu tempat juga bukan hanya untuk kuliah tapi juga barangkali sebagai wadah untuk mencari jodoh. Jadi dapatnya di Malang. Banyak. Mas Arif, ini saya tertarik tadi itu. Kenapa kok nama panggilannya rival? Jadi rival itu semenjak saya keluar dari kampung halaman ke sini, ini kan tujuan saya adalah kuliah. Jujur saja bahwa berangkat dari saya punya track record dulu waktu sekolah juga memang cukup dibilang nakal juga enggak, alim juga enggak, di tengah-tengah. Kemudian dalam hal pikiran juga ya standar saja sih saya. Dibilang pintar juga enggak, bodoh juga enggak begitu. Sehingga saya punya motivasi ini kalau sampai saya ke Malang, karena setelah saya tamat SMA 2009 itu, saya kan sempat istirahat setahun itu. Banyak tawaran tuh, ada yang bilang kuliah di Kupang, di NTT saja, ada di Makassar. Cuman kan berangkat dari pengalaman lihat senior-senior yang pulang itu kan ada perubahan. Sehingga dari teman-teman Makassar, teman-teman NTT, ya kan, kemudian dengan teman-teman Jawa yang pulang itu kan ada perubahan dari mereka, baik dari sikap maupun juga tutur atau pembicaraannya itu. Sehingga saya punya motivasi itu untuk ke Malang itu, saya kasih nama rival itu. Rival itu tujuannya adalah bagaimana saya bisa bersaing dengan orang Jawa begitu. Karena terkesan kita di sana itu orang Jawa itu jauh lebih hebat, lebih pintar daripada di sana. Memang jujur secara pendidikan, tingkat pendidikan segala macam itu kan kita tertinggal memang. Jadi bagaimana caranya supaya saya itu tidak tertinggal ketika saya sampai di Jawa. Saya harus bisa mampu bersaing dalam segi apapun dengan orang Jawa. Dan alhamdulillah nama itu melengket pada diri saya dan kemudian menjadi akrab sapaan, dan itu memotivasi saya sebenarnya untuk dari segi pikiran, tindakan saya juga paling tidak bisa lah ilmu-ilmu Jawa saya bisa pakai begitu. Jadi bukan hanya panggilan tapi juga akhirnya menjadi karakter menjadi visi misi dalam menjadi mahasiswa ketika di Malang. Pokoknya harus bisa bersaing. Walaupun itu mungkin tadi disampaikan stereotipnya adalah orang Kupang atau orang NTT itu, orang NTT ya?
orang NTT itu mungkin pendidikannya tidak seperti di Jawa begitu kan, tapi harus memang perlawanan gitu Mas ya. Saya kira itu mendapatkannya itu dari dari panggilan dari orang, ternyata buat sendiri rival gitu ya. Ya sendiri aja sih, dari sendiri. Karena saya juga, kenapa saya menanyakan itu, karena jauh gitu loh dari namanya, Arif jadi rival gitu ya. Jadi, Mas Arif sudah berapa tahun berarti di Malang ini? Dari 2010 itu 15. Iya, kurang lebih 15-16 tahun gitu ya. Mulai dari kuliah sampai sekarang. Mas Arif selama di Malang berarti lebih konsennya di ini ya, kuliah. Ya. Atau langsung bekerja sambil kuliah, atau memang fokus kuliah? Memang fokus kuliah. Kuliah berorganisasi, kuliah berorganisasi itu aja. Setelah selesai kuliah baru kerja. Nah, kerja. Oke. Kerjanya itu ini berhubungan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Mas Arif ini berarti sebelumnya di Bawaslu ini awalnya terjun ke di Bawaslu itu langsung menjadi satpam di Bawaslu, atau mungkin memang dari awal di Malang itu ada rentetan pengalaman pekerjaan yang itu berhubungan dengan Bawaslu? Karena saya mendengar Mas Arif ini ternyata juga PTPS. Juga sudah bekerjanya itu di pengawasan begitu. Mungkin bisa disampaikan Mas Arif tentang awal mula Mas Arif itu terjun di dunia pengawasan. Awalnya jadi apa, terus sampai sekarang akhirnya ada di Bawaslu Kabupaten Malang gitu Mas Arif. Iya, jadi panjang sebenarnya ceritanya, Mas Jafir. Sampai saya di Bawaslu ini, yang pertama itu dulu setelah saya selesai lulus, itu kan tidak punya pikiran, bahkan gambaran tentang dunia penyelenggara itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada sama sekali. Karena hubungan saya dengan teman-teman maupun juga senioritas yang ada di kampus di mana saya dibesarkan itu memang tidak ada kaitannya dengan penyelenggara pemilu, pembicaraan kita. Mas, sebelum ke situ, ini sampai kuliahnya di apa? Saya di Universitas Kejuruan Malang. Kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan itu, dan jurusannya Pendidikan Geografi. Jadi guru. Konsen saya itu di guru. Unikama pendidikan masuk pengawas pemilu. Pengawas pemilu itu kan terkesan lucu sih sebenarnya, karena tidak sesuai dengan basically saya. Nah, karena motivasi berangkat dari sana memang guru, pengen guru karena keluarga besar guru semua. Karena hanya saya saja yang gagal jadi guru gitu. Itu. Jadi kerja saya seperti biasa, karena pertama itu setelah selesai kuliah saya kerja di 2015 itu saya kerja di finance. Cocok ini, debt collector maksudnya. Dulu sebelum saya di marketing. Di marketing. Saya kan kalau di perawakannya kayaknya debt collector cocok gitu. Jadi memang agak spill ke sana sedikit gitu. Saya di marketing itu selama 6 bulan. 6 bulan. Promosinya 6 bulan, kemudian karena dianggap berprestasi waktu itu. Jadi promosi ke supervisor selama 1,5 tahun. Dan namanya kita kerja ikut perusahaan begitu kan, ya human capital. Jadi kita itu ya harus dituntut untuk target, capai target, kalau enggak ya itu dianggap ya dibilang budak sih, iya juga sih. Pokoknya harus nurut lah. Intinya itu, dan kerja kita itu hampir tidak ada waktu untuk berhenti. Malam-malam juga kita bisa sampai malam untuk input data segala macam pelaporan itu. Sehingga saya tidak punya banyak waktu untuk bertemu dengan teman-teman lain yang menjadi aktivitas kita kan ngopi, ngobrol-ngobrol gitu kan. Nggak ada sama sekali, bahkan fokus kerja. Ada adik saya jadi nggak ada waktu untuk mereka fokus kerja. 2 tahun 2017 saya keluar, saya berhenti. Saya mengundurkan diri, resign dari situ. Kemudian saya mencoba untuk yang lainnya. Akhirnya bergabunglah di dunia survei gitu. Kadang-kadang ikut survei politik punya indikator. Apa lembaga apa? Survei Indonesia. LSI. Indikator politik punya. Ikut dengan teman-teman itu. Pernah juga di PPS, Badan Pusat Statistik juga. PPS, ekonomi, survei ekonomi waktu itu. Itu pengalaman itu yang menempa hidup saya. Kemudian sampai pada titik jenuh saya. Jadi termasuk juga ikut-ikut dosen dalam dunia penelitian mereka punya untuk disertasi begitu. Kemudian bantu juga ada dalam hal penggarapan mereka punya skripsi maupun juga tesis begitu. Jadi ya joki-joki lah. Gitu. Terus kemudian 2019 itu ya terlibat dalam urusan-urusan politik juga sih dari situ. Sampai pada 2024 itu. 2024 itu baru ketika saya pindah di Pakai Saji itu. Nah, saya kebetulan
diarahkan untuk masuk di dunia penyelenggara pertama, yaitu PTPS pas pemilu 2024 itu. 2024 pemilu ya. 2024 pemilu itu. Saya juga awalnya saya ini tidak punya pengalaman apa-apa. Tapi karena waktu itu di briefing ini hanya kerja 1 bulan dan kamu hanya jadi pengawas di TPS aja. 1 bulan aja kerjanya. Akhirnya ya saya namanya sesuatu yang baru itu kan tantangan buat saya, jadi saya perlu coba itu. Akhirnya terjunlah ke PTPS itu, daftar di pemilu 2024. 2024. Pengalaman pertama di penyelenggara itu di PTPS. Kemudian setelah di PTPS itu di pemilu, kemudian bulan Juni, bulan Mei itu saya ikut lagi tes tahapan seleksi untuk jadi PKD. Oh, naik upgrade Mas. Awalnya dari pengawas PTPS, sekarang jadinya pengawas di tingkat desa. Pada saat pemilihan kepala daerah itu pilkada tahun 2024 juga. Baru kemarin itu. Dan ikut seleksi, semua tahapan saya lalui dan alhamdulillah memang saya dipercaya dipilih dari sekian banyak yang mewakili desa Pakai Saji itu. Alhamdulillah saya terpilih jadi PKD itu. Dan setelah cerita panjang itu, pada akhirnya di 2025, jenengan sekarang terpilih menjadi Satpam Bawaslu. Ya, 2025 itu ya ini sudah berapa hari. Karir terupdate gitu ya. Berarti memang ada kenaikan-kenaikan gitu kan dari PTPS, PKD sampai di Bawaslu Kabupaten Malang. Tepatnya di Satpam gitu Mas ya. Terkait pekerjaan Mas Arief sehari-hari terkait Satpam, itu bisa diceritakan Mas Arief. Kan itu kan kalau orang ngomong mungkin kan hanya jaga atau mungkin hanya kontrol dan yang lainnya. Tapi kalau menurut Mas Arief, kegiatan Satpam itu setiap harinya itu apa yang dilakukan oleh Mas Arief ketika di Bawaslu Kabupaten Malang? Iya, jadi jujur saja saya tidak punya pengalaman di pekerjaan ini sebelumnya. Tidak ada sama sekali. Satpam ini hanya otodidak aja sih. Respon terhadap pekerjaan yang saya punya saat ini di Satpam atau Satuan Keamanan. Jadi hal-hal yang saya kerjakan selama saya bergabung dan menjadi Satpam di Bawaslu, yang pertama memang tugas kita itu menjaga ketertiban dan keamanan di kantor ini. Bawaslu memastikan bahwa segala hal yang berada di kantor ini kan dalam kondisi aman, baik dari aset segala macam. Kemudian juga orang-orang yang bekerja di sini, mulai dari pimpinan sampai ke stafnya juga memang mereka bisa menikmati kenyamanan dalam pekerjaan mereka. Tidak ada gangguan dari siapapun dari luar lah. Begitu, itu menjadi kepastian mutlak buat kita sebagai Satpam. Kemudian juga tidak hanya dari sisi itu, tapi juga kita punya tanggung jawab penuh bagaimana dalam hal menjaga keamanan ini, karena ini tidak hanya siang, kita juga punya kontrol malam juga, kita juga jam malam untuk jaga. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus tetap stay di sini, dan alhamdulillahnya karena di sini tidak hanya saya, tapi juga ada satu teman lain, jadi kita pakai sip-sipan. Yang pada intinya tetap berjalan pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing selama menjadi Satpam di sini. Selama menjadi Satpam, Mas Arief itu apa sih tantangan yang dihadapi oleh Mas Arief ketika menjadi Satuan Pengamanan, begitu singkatannya ya Mas? Kepanjangannya dari Satpam itu Satuan Pengamanan. Itu apa sih Mas tantangan-tantangan yang mungkin sampai sekarang beberapa hari bekerja di Bawaslu sebagai Satuan Pengamanan, terus ada nggak mungkin tantangan-tantangan atau hal-hal menarik yang dialami oleh Mas Arief lah, mungkin tantangan dulu Mas Arief. Apa sih tantangannya? Kalau tantangan sih, karena saya ini kan masuk per tanggal 1 Oktober kemarin. 1 Oktober. Sampai sekarang sangat baru. 16, berarti baru 16 hari. Iya, betul. Nah, kalau dibilang tantangan sih, ada sebenarnya satu hal yang menjadi tantangan terbesar dalam hidup saya, dalam diri saya ketika masuk di Bawaslu itu, 16 hari kerja ini, awal pertama itu hal yang paling menakutkan ini bagi saya itu adalah, saya berpikir ini, kalau saya ini punya tanggung jawab penuh menjaga keamanan di sini. Seandainya di luar dugaan saya ini ada orang yang berniat jahat atau apa itu, kemudian tiba-tiba nyerang atau tiba-tiba mau curi mobil atau curi aset yang ada di sini, ini kan bagaimana? Itu saya di satu sisi ketakutan, tapi saya juga harus berani untuk ambil resiko itu. Itu tantangan betul buat saya itu. Bagaimana caranya, apapun yang terjadi, saya harus mendedikasikan diri saya untuk
Bawaslu ini. Nah, jadi tapi saya tetap berdoa mudah-mudahan tidak ada apa-apa, aman gitu. Nah, itu yang sempat terbesit dalam pikiran saya di awal-awal saya bergabung di sini gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman. Dan yang paling lucu juga kadang-kadang karena saya ini juga dengar cerita ini dari orang-orang yang sebelumnya yang ada di Bawaslu ini juga. Kadang-kadang ini saya ada cerita mistis juga di Bawaslu begitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus jaga malam. Dan shift malam itu kadang-kadang ya ada juga dari staff yang juga stay di sini. Kadang-kadang juga saya sendiri. Nah, tidur akhirnya saya sendiri di sini nih. Dari cerita-cerita yang saya dapat ini juga ya kayak semacam ketakutan itu ada sih. Tapi nggak sampai. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan jangan kau perlihatkan diri, saya nggak kuat itu. Nah, itu. Jadi saya nggak kuat itu. Cukup kamu. Tantangannya kalau diklasifikasi ada 2 tantangan. Satu tantangan ketakutan akan apa ya? Kejadian-kejadian khusus atau kejadian-kejadian kehilangan lah atau apa gitu. Yang kedua adalah kejadian khusus seperti hal-hal gaib. Itu. Tapi selama ini nggak Mas. Alhamdulillah aman semuanya. Dari 2 kejadian itu aman ya. Aman sampai sekarang. Itulah menjadi juga salah satu tantangan dari Mas Arief juga ya. Mungkin memang jangankan Mas Arief gitu kan, bagi kita yang staf Bawaslu ataupun yang lainnya, karena Bawaslu itu kan bekerjanya juga apa ya? Kadang juga ketika di tahapan pemilu itu juga dari pagi sampai malam. Juga alhamdulillah juga sama Mas sampai sekarang tidak ada pengalaman-pengalaman buruk lah di Bawaslu begitu ya. Jadi memang alhamdulillah aman lah di Bawaslu Kabupaten Malang. Ketika kerja Mas Arief, itu apa yang menjadi pelajaran yang Mas Arief dapatkan lah? Karena saya termasuk orang yang ini Mas, orang yang mempercayai bahwasannya setiap pekerjaan itu memiliki nilai dan juga memiliki nilai yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan itu. Kalau dari Mas Arief sendiri, apa yang Mas Arief dapatkan dari pekerjaan atau yang Mas Arief lakukan kali ini gitu. Karena kan berbeda kan. Kalau kemarin PTPS, PKD itu kan lebih ke data dan yang lainnya. Sekarang ini kan bukan masalah data tapi masalah tadi tantangan-tantangan baru gitu. Jadi memang saya sadar bahwa posisi saya sebagai security atau satuan pengamanan satpam di sini, sehingga apa yang ditetapkan menjadi SOP kerja saya itu mau tidak mau saya harus jalankan. Tapi dari situ saya bisa belajar bahwa sesungguhnya pekerjaan itu dia kecil ataupun besar semua itu ada hikmahnya. Dan itu akan menjadi modal untuk kita ke depannya seperti apa. Karena jujur saja di satpam orang memang menganggap itu pekerjaan yang remeh. Ya kan? Alah kok jadi satpam Bawaslu. Ya kan? Tapi saya memilih lebih baik kamu jadi penwascam aja gitu. Kadang-kadang kan sebelumnya ada teman-teman yang begitu. Kenapa sih harus ke Bawaslu satpam gitu? Tapi pada dasarnya mereka tidak tahu motivasi saya kenapa saya harus ke Bawaslu dan harus menjadi satpam. Di satu sisi memang tidak ada pilihan lain, ya kan, di Alidaya itu hanya satpam dengan perang bakti itu. Jadi mau nggak mau saya harus ambil itu, salah satunya pokoknya satpam. Tapi dari situ saya bisa belajar bahwa ternyata menjadi satpam itu kita belajar bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada kita. Jadi kayak contoh kecil saja, antara saya menjadi seorang pemimpin dengan saya menjadi seorang satpam, tanggung jawab saya jauh lebih besar menjadi seorang satpam. Karena tidak hanya menjaga orangnya, tapi menjaga aset dan secara keseluruhan apa yang ada di kantor ini. Menyeluruh, secara menyeluruh, dan menjamin keamanan dan kenyamanan orang dalam bekerja. Nah itu yang saya berpikir bagaimana saya harus berusaha supaya ini semua berjalan dengan lancar. Jadi tanggung jawab itu yang paling besar, yang saya hikmah yang saya dapatkan dari menjadi satpam itu. Kemudian yang kedua itu adalah saya menemukan situasi di mana saya sangat dihargai di sini. Sekalipun posisi saya itu sebagai satpam. Dari pemimpin atau pimpinan yang ada di sini di Bawaslu, kemudian dari stafnya. Jadi mereka tidak memperlakukan bawahannya sebagaimana yang kita tahu kayak di perusahaan-perusahaan lain gitu. Karena saya pernah bekerja juga di perusahaan lain dan banyak juga sih. Ada berapa lembaga yang saya kerja.
Dan saya merasa nyaman itu karena di situ. Jadi kan ilmu akhlaknya itu dipakai gitu. Jadi yang muda menghargai yang tua, kemudian yang bawahan menghargai atasan, menghormati atasan, dan atasan menghargai bawahannya, atau yang tua menghargai yang muda. Itu dipraktekkan di Bawaslu, saya dapatkan itu di Bawaslu. Jadi saya itu merasa nyamannya di situ. Di satu sisi kita dianggap sebagai teman, di sela-sela kekosongan waktu kerja kita diajak ngobrol gitu kan. Padahal untuk saya sendiri, saya ini kan seorang satpam sih sebenarnya kan. Apa sih kelebihan saya? Kok dari pimpinan kadang ajak ngobrol, kok dari teman-teman staff yang sudah lama di sini, yang sudah punya banyak ilmu, punya pengetahuan, punya pengalaman, kok bisa ngobrol dengan saya, sementara saya baru belajar menuju ke sana. Nah itulah hal-hal yang menarik buat saya, dan saya berupaya untuk bertahan di Bawaslu selama mungkin. Gitu. Siap. Jadi memang ternyata Mas Arif itu bukan hanya mendapatkan sebuah pekerjaan, tapi mendapatkan jauh lebih dari itu, pembelajaran yang besar tentang Yopo sih menjadi pemimpin, dan juga bagaimana Bawaslu itu tidak memperlakukan pekerjaannya itu seolah-olah sebagai pekerja yang harus diperas keringatnya, tapi juga diberikan hak-haknya untuk berkembang, diberikan haknya untuk menjadi manusia yang seutuhnya, gitu ya. Jadi kayak ada komunikasi, ada ngopi, gitu. Nah, ngopi ini kan kalau dalam bahasa anak muda itu kan bukan hanya segelas kopinya, gitu kan. Ngopi itu ya bukan tentang kita minum kopi, tetapi ngopi itu tentang bagaimana kita ngobrol, dan juga di tempat itu kita itu adalah, kalau kita ngobrol itu manusia, orang itu setara di hadapan kopi, kan begitu kan. Jadi mungkin itu yang Mas Arif rasakan. Jadi terima kasih Mas Arif, ini cukup menarik obrolan kita. Ternyata Bawaslu itu memberikan impact juga yang sangat besar. Gitu. Bawaslu juga ternyata lembaga yang cukup humanis tadi kalau tadi Mas Arif sampaikan. Baik, Sobat Bawaslu, terima kasih atas atas perhatiannya terkait dengan podcast kali ini. Kita akan bertemu dengan tamu-tamu lainnya yang mungkin sama dengan Mas Arif, yang sama, atau mungkin juga orang-orang juga yang akan berbeda dari internal Bawaslu ataupun juga eksternal Bawaslu. Sampai berjumpa di Form A Podcast. Saya Muhammad Jabir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.